Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1 pembelajaran kedua, dengan materi IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Siapkan buku temanya ya, kalau sudah siap, mari kita mulai. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu IPA 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, Bahasa Indonesia 3.3, meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan SBDP 3.2, memahami tangga nada, lalu 4.2, menyanyikan lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Oke, kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Pernahkah kamu membuat pertanyaan dari sebuah teks untuk mendapatkan sebuah informasi? Pada pembelajaran sebelumnya, di semester 1 kemarin, kalian sudah pernah ya membuat pertanyaan dari suatu teks, setelah itu kalian menjawabnya juga. Nah, informasi pada teks dapat kamu ketahui dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut dengan menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Yaitu ada apa, mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Atau disebut juga dengan 5W plus 1H. Selanjutnya, Miss Ina akan membuat contoh kalimat tanya dari teks ya. Sebelumnya kalian harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menentukan pertanyaan dan jawabannya gitu ya. Nah, teks ini ada pada buku tema 6 di halaman 11. Kalian bisa baca ya. Nah, setelah Miss Ina baca, ternyata Miss Ina ingin membuat pertanyaan dengan kata tanya mengapa ya, yaitu mengapa indera praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda? Nah, jawabannya itu ada di teks tersebut, yaitu karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, seperti itu ya cara membuat pertanyaan dari suatu teks. Lalu setelah kalian paham, kalian bisa kerjakannya pada halaman 12, nomor 3, 4, dan 5 ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran IPA ya. Sekarang coba kalian amati dua gambar minuman yang berbeda jenis ya. Yang pertama ada teh panas dan yang kedua ada es jeruk. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Nah, karena di sini jenisnya berbeda, berarti komponen atau bahan dari minumannya pun juga berbeda. Seperti kalau teh panas, itu bahan yang diperlukan adalah daun teh dan air panas. Sedangkan kalau membuat es jeruk, bahan yang diperlukan adalah sari jeruk, air, dan es batu. Nah, teh panas dan es jeruk ini memiliki suhu yang berbeda juga ya. Kalau teh panas suhunya panas, sedangkan kalau es jeruk dia memiliki suhu yang dingin. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa teh itu terasa panas dan es itu terasa dingin? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengukur suhu tubuh dengan sentuhan telapak tangan. Telapak tangan kita ini disebut juga dengan indera praba ya. Kita bisa merasakan suhu yang ada pada suatu benda. Misalnya kita ingin memakan sesuatu yang ada di mangkok. Biasanya mangkok itu kita sentuh dulu kan, apakah itu panas atau dingin. Begitupun dengan meminum minuman. Kita juga bisa merasakan apakah minuman itu panas atau dingin. Nah, mengapa bisa demikian? Karena indera praba mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin, ya. Tetapi indera praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Jadi, kita tahu kalau misalnya
itu panas atau dingin, tapi kita tidak tahu berapa derajatnya gitu. Misalnya, makanan itu panas. Ya, kita hanya bisa menyebut bahwa makanan itu panas, tapi tidak tahu berapa derajat Celcius panasnya. Seperti itu, ya. Besaran yang dapat menentukan panas disebut suhu atau temperatur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, anak-anak, kalau kita mengukur suhu tubuh badan kita dengan menggunakan telapak tangan, itu kita tidak bisa tahu berapa derajat Celcius suhu tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan alat termometer agar kita tahu berapa derajat Celcius suhu tubuh kita. Nah, termometer ini sekarang sering kita jumpai di sekitar kita ya. Contohnya, ketika kita ingin masuk suatu swalayan, biasanya kita dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ya. Nah, itu menggunakan termometer sehingga kita bisa tahu berapa suhu derajat Celcius pada tubuh kita. Selanjutnya, terdapat sejarah termometer. Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Jadi di sini termometernya masih sederhana ya, yaitu menggunakan udara dan air. Lalu, pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Jadi pada tahun 1714, termometer semakin berkembang dengan menggunakan air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala dengan ukuran 100 derajat Celcius. Jadi, pada tahun 1742 ini, Andreas Celsius menemukan termometer yang skalanya itu sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, di situ ada gambarnya ya, kalian bisa lihat. Untuk gambar yang pertama, itu adalah contoh termometer dengan menggunakan udara dan air, ya. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, itu terdapat termometer dari Gabriel Fahrenheit, ya. Itu adalah termometer yang dibuat oleh Gabriel Fahrenheit dengan air raksa, dan termometer tersebut disempurnakan oleh Andreas Celsius sehingga skalanya itu mencapai 100 derajat Celcius. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer air raksa. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Termometer air raksa ini pada zaman dahulu sering digunakan karena belum terdapat jenis termometer lainnya. Lalu yang kedua ada termometer digital. Kalian bisa lihat gambarnya. Di situ terdapat angka digital yang lebih memudahkan kita dalam melihat suhu tubuh kita, ya. Jadi termometer digital ini lebih modern dan berkembang dari termometer air raksa. Lalu yang ketiga ada termometer inframerah. Termometer ini sering kita lihat di sekitar kita ya. Saat ini kita sering melihat termometer inframerah. Nah, termometer ini lebih berkembang lagi dari termometer digital karena pada termometer inframerah ini terdapat lampu yang berkedip apabila suhu tubuh badan kita itu melebihi di atas normal, sehingga kita bisa mengetahui bahwa suhu tubuh kita itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Jadi termometer inframerah ini lebih memudahkan kita untuk melihat suhu tubuh badan kita apakah di atas normal atau tidak. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran SBDP. Kita akan belajar tentang tangga nada. Tangga nada dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada tangga nada diatonis dan ada tangga nada pentatonis. Untuk tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Dan dibagi menjadi dua, yaitu diatonis mayor dan minor. Selanjutnya ada tangga nada pentatonis. Dia memiliki 5 nada ya, terdiri atas 5 nada.
dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pelok dan slendro. Untuk nada pelok itu terdiri dari do, mi, fa, sol, si. Sedangkan slendro terdiri dari do, re, mi, sol, la. Nah, di sini ada contoh lagu dengan tangga nada pelok ya. Itu berasal dari Jawa, yaitu Cublak-Cublak Suweng. Selanjutnya juga ada contoh lagu dengan tangga nada slendro. Itu juga dari Jawa ya, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Nanti kalian bisa nyanyikan salah satu lagu ini, boleh Cublak Suweng atau Gundul Pacul ya. Nyanyikan dengan menggunakan instrumen musiknya dan dikirimkan ke Miss Ina. Baik anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.